Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Imam, ini kan haji ini belum pada pulang semuanya, baru sebagian kecil ya yang pulang. Tapi dari catatan-catatan pengawas haji, dari tim pengawas haji dari DPR dan berbagai kritik dari wartawan, saya lihat itu di TV, jelas bahwa ya memang ada perbaikan daripada tahun-tahun sebelumnya. Tata kelolanya udah lumayan bagus lah. Tetapi masih ada sisa-sisa masalah. Yang masalahnya itu macam-macam. Antara lain misalkan waktu di Mina itu ternyata kemahnya nggak cukup untuk jamaah haji dari Indonesia itu. Terus kemudian makanan juga terlambat. Akhirnya mereka nggak makan, banyak yang sakit. Terus kemudian banyak masalah juga di Arafah juga masih ada. Terus kemudian ya ada beberapa lah yang masalah itu. Tetapi yang penting begini Prof. Imam. Ini kan sebenarnya antara lain ya, masalah yang utama itu kan banyaknya orang-orang sepuh gitu. Dan disabel yang. Jadi walaupun sudah di screening di pemberangkatan itu, banyak yang nggak jadi berangkat, tapi kan yang lolos banyak juga. Nah, apa tidak ada tata kelola lain? Prof. Imam mungkin bisa mengusulkan supaya tata kelola lain yang supaya bagus, karena kita ini tidak pernah dapat juara dalam arti tata kelola yang bagus. Yang tahun ini Malaysia yang dapat. Lainnya bukan tidak ada. Indonesia masuk kategori yang paling jelek mungkin. Saya kira ngaten. Terus pun menurut saran-saran yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang mengurus orang sekian banyak ya. 200.000, lebih itu 280.000 ya. Okay. Nah, itu saya kira bukan pekerjaan gampang. Itu pekerjaan sulit, apalagi mereka tempat ini kan jauh. Di Saudi Arabia ya panas sebenarnya. Suasananya berbeda, masyarakat di sana juga berbeda. Nanti berkumpul dengan berbagai orang yang berbeda etnis juga. Negara itu bukan pekerjaan gampang. Lalu kemudian juga pelaksanaan haji itu sendiri kan tertentu. Sekitar hanya hari-hari itu aja. Di Masjidil Haram, lalu kemudian di Mina, lalu di Arafah, di Musdalifah, lah itu jaraknya juga jauh. Melayani mobilitas manusia yang sekian banyak ya. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Jadi dari sisi penginapan, dari sisi pelayanan, kehidupan sehari-hari, lalu kemudian mobilitas dari Mekah ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, ke Mina, itu juga satu pekerjaan sendiri. Ribet ya. Belum lagi lalu waktunya juga tertentu. Arafah misalnya hanya 1 hari. 1 hari. 1 hari. Musdalifah 1 malam. Lah itu Musdalifah, lalu waktu nginep itu tadi kan. Lalu kemudian ke Mina. Ini sehingga memang luar biasa. Karena itu memang perlu diterjemahkan kembali manis tato'a ila isabila itu jangan lalu sembarang orang yang bisa bayar asal berangkat. Hanya yang bisa bayar, tapi juga umur. Lalu kemudian juga kesehatan, kiranya perlu dibatasi ya. Ulama-ulama kita kan perlu mengkaji ulang. Manis fato'a ilahi sabila itu sebetulnya apa? Bukan hanya dari sisi kemampuan keuangan, tetapi juga kemampuan fisik, bahkan juga kemampuan untuk memanage orang yang jumlahnya 280 itu. Nah, kalau misalnya tidak di manage itu kan lalu maunya bagus tapi kan malah mendapatkan kesulitan. Atau misalnya kan haji itu kan bisa wakil ya. Wakil kepada orang lain yang sehat. Karena itu memang sejak daftar itu harus di screening betul. Itu umurnya berapa? Katakanlah misalnya boleh mendaftar kalau umurnya sekian, diperkirakan karena antriannya panjang. Saya kira pemerintah bisa membuat
regulasi-regulasi Sejak seperti awal. itu sejak awal. Untuk apa itu semua sebetulnya dikaitkan dengan bagaimana memberikan pelayanan, memberikan pelayanan kepada pelaksana haji itu agar tidak menjalahirkan satu masalah. Belum lagi kan begini, yang haji itu kan tidak saja orang kota, Mas Habib. Oh iya. Nah, itu kan juga orang kampung, orang desa, bahkan juga orang di pegunungan, di pesisir, yang mereka juga berkeinginan untuk haji. Barangkali juga keluar negeri atau naik pesawat baru sekali itu. Sekali waktu naik haji itu kan bisa jadi begitu. Itu kan ngurusnya kan juga tidak gampang. Menggunakan toilet di pesawat aja susah. Jangankan di pesawat, itu di hotel-hotel itu aja kan juga susah. Harus misalnya nanti bagaimana atau naik turun di lift itu kan pusing itu juga. kan juga bukan sederhana itu. Iya. Karena itu menurut hemat saya harus dipertimbangkan secara rasional lah. Jangan lalu kemudian mengikuti keinginan. Mengikuti keinginan siapapun orang itu, bahkan kan ada orang yang bercita-cita untuk mati di Saudi Arabia ya. Mungkin fikihnya juga perlu tiru. Pemahaman fikihnya. Iya, jadi mati di sana itu lebih utama daripada di sini, kan mengerikan itu. Iya, jadi jangan lalu ke sana itu untuk mati. Begini kan, amal ibadah itu kan mulai dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu kan intinya apa? Kan untuk memperbaiki akhlak. Gitu. Kalau itu untuk memperbaiki akhlak kan bukan untuk lalu mengumpulkan pahala kan, gitu ya. Ya pahala penting, tetapi sebetulnya cobalah dipelajari beragama itu sebenarnya kan memperbaiki budi, memperbaiki akhlak dan budi. Nah kalau itu tujuannya seperti itu, maka lalu kemudian melaksanakannya itu tidak gampang. Harus lewat proses yang panjang seperti itu. Itu pemerintah saya kira bisa membuat aturan yang jelas yang kira-kira tidak menjadikan pelaksanaan itu menjadi masalah itu sendiri. Itu lah. Yang kedua yang saya pikirkan itu kan begini, Mas Habib ya. Haji itu sebetulnya kan kita ini kan menyerahkan diri kepada Allah ya. Pokoknya kita tidak menunjukkan pangkat, kita tidak menunjukkan kekayaan, kita tidak menunjukkan derajat, semua sama. Karena itu menurut hemat saya ya, haji plus itu tidak perlu sebetulnya itu. Bahwa kita sudah bajunya disamakan gitu kan. Kok pelayanannya lalu kemudian ada haji plus gitu lalu pelayanannya itu beda, jauh itu jauh. Lalu apa artinya kita pakai apa itu namanya ihram, lalu kemudian melakukan hal yang sama. Tetapi lalu kemudian kok menyusun harga yang berbeda gitu kan. Dengan pelayanan yang sangat mencolok gitu kan. Nah, artinya di Arafah yang Mekah itu yang maunya itu kita sekali saja waktu haji itu bersama-sama di sana menghilangkan perbedaan. Tapi kita sendiri lalu menyusun perbedaan. Sampai lalu kemudian harganya lipat 3, 4, 5 kali gitu kan. Sampai lebih kadang. Bahkan lalu kemudian seperti kasus-kasus penyimpangan kemarin. Penipuan juga. Ya, kasus-kasus kemarin penyimpangan kemarin kota itu kan karena gara-gara itu. Ya, betul. Coba misalnya itu ditiadakan. Bahwa haji itu ya sama. Kalau tidak mau menderita seperti sesama jangan haji. Haji itu sebetulnya. Memang menderita, memang haji susah. itu kan untuk menghilangkan simbol-simbol, melemahan ego. Tapi di sana sendiri menciptakan simbol-simbol kemewahan yang berbeda dengan yang biasa. Karena itu harus ada keberanian menurut hemat saya. Tata kelola itu. Nah, perlulah lalu kemudian ada yang plus. Nanti yang plus itu kan itu lalu kemudian jadi beda-beda lagi. Iya toh, kalau naik pesawat bolehlah ada yang first class, ada yang eksekutif, ada yang tapi di sana pelayanannya di Arafah beda. Iya kan, berarti kan sifat-sifat istimewakan.
itu kan sifat-sifat manusia. Sebetulnya orang haji itu menghilangkan sifat-sifat manusia itu, Mas Habib. Iya, iya, iya. Sifat manusia itu kan hawa, nafsu, dunia, setan. Hendaknya ini ditinggalkan. Ketika haji itu, sifat manusia itu dirubah menjadi sifat mukmin. Mukmin itu apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Ketika mau berangkat haji, niat berhaji itu, udahlah berniat sifat-sifat kemanusiaan saya yang Mas Habib katakan itu dikalahkan, diganti sifat-sifat mukmin. Maka kalau sifat mukmin itu, maka tidak ada lain kecuali kita ini bersama-sama untuk menghadap kepada Allah dan Rasul yang semua memiliki derajat yang sama. Yang namanya status, yang namanya pangkat, yang namanya pendidikan, yang namanya kekayaan, semua hilang. Lalu yang satu itu tidur di atas padang pasir dengan karpet, semua juga begitu. Sehingga lalu kemudian tidak ada rasa bangga lagi, tidak ada saya merasa lebih, saya ini terpilih, tidak begitu. Semua sama. Apalagi undangan itu. Iya, inna akramakum indallahi atqakum gitu kan. Kecuali kalau undangan itu kan yang undang ke kerajaan, yang undang Menteri Agama Saudi Arabia, Rabita Alam Islami. Ya silakan, sebab yang uruskan sana. Tapi mau saya itu adalah yang diurus oleh Kementerian Haji dan Umroh itu dibikin nama aja. Sehingga lalu tidak ada perbedaan-perbedaan harga, perbedaan-perbedaan pelayanan dan sehingga kelihatan umat Islam itu memang ketika haji ya sama. Tidak ketika haji itu sebetulnya kita ingin merasakan hal yang sama, tapi lalu kita ciptakan hal yang menjadikan kita berbeda lagi. Kan sebetulnya mabrur tidaknya kan bukan dari sisi pelayanan plus dan tidak plus itu. Karena itu sebetulnya masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan agar lalu pelaksanaan haji itu betul-betul kita ini sebagai mukmin ya. Sebagai hamba Allah ya. Yang lalu kepingin untuk datang ke tanah suci itu, mendekatkan diri pada Allah. Dan ketika kita di dunia ini ya memang kenyataan kehidupan manusia seperti ini kan. Tetapi ketika haji yang hanya beberapa waktu ini ya kita memposisikan diri sebagai mukmin, yang antar mukmin itu adalah sama. Yang membedakan itu adalah bukan dari sisi pangkatnya, bukan dari sisi kekayaannya, bukan dari sisi statusnya, tapi yang membedakan itu adalah ketakwaan. Kalau lalu kita membuat ukuran sendiri yang terkait dengan harga. Ya kalau memang tidak bersedia untuk sama dan yang lain ya tidak perlu haji. Wong haji itu sebetulnya memang hakikatnya itu adalah ada kebersamaan, semua menyerahkan diri pada Allah, semua identitas kita tinggalkan kan, pangkat, jabatan, lalu harta, macam-macam itu, status sosial kita letakkan pada saat haji, kita datang kepada Allah dengan identitas yang sama. Kok lalu kemudian kita memberikan pelayanan yang berbeda lagi, yang itu nyata-nyata seperti haji tahun yang lalu melahirkan masalah. Lahirkan masalah itu kan karena ada haji yang beda-beda khusus itu sebetulnya. Umpama tidak ada haji khusus mungkin tidak ada masalah. Tidak masalah kayak begini ini. Nah, orang kan bisa mencari peluang-peluang untuk mendapatkan keuntungan itu. Karena itu menurut hemat saya, mumpung kementerian ini masih baru, perlu diadakan penataan ulang, mulai dari siapa yang bisa daftar haji dan itu jangan ditentukan ketika seleksi mau berangkat. Waktu mendaftar itu sendiri juga sudah ada ketentuan, harus ada ketentuan nunggunya berapa tahun itu kan, dan seterusnya itu.
Kalau Prof Imam, fasilitas yang di sana itu memang kewajibannya pemerintah Saudi ya. Tapi apa tidak bisa dirubah gitu? Misalkan seperti di Mina harus kemah. Itu di Arafah maksud saya. Di Arafah dan Mina itu harus kemah. Gitu. Itu apa tidak bisa dibikin? Ya sebetulnya di Mina itu saya kira bisa dibuat hotel atau gedung lah yang tinggi. Hotel yang kira-kira berlantai berapa. Hanya problemnya itu kan haji waktu di Mina itu hanya sehari. Iya, 3 hari. Kalau di Mina 3 hari. Kalau di Arafah itu kan ya sehari. Yang problem sekarang ini kan di Arafah itu. Ya, di Arafah hanya sehari. Ya, itu kan harus dihitung nilai ekonominya. Gitu, betul. Ya kalau hitungannya kira-kira masuk ya. Apa salahnya gitu kan dibuat seperti itu. Iya. Karena itu memang yang penting kan berada di Arafah. Tentang di Arafah itu lalu kemudian tinggal di mana itu kan apakah dibuatkan kemah atau dibuatkan gedung yang permanen itu kan urusan kita ya. Nah, yang penting kan kita berada di tempat itu. Sama dengan misalnya di Mas'ah ya, tempat sa'i itu. Tempat sa'i itu sekarang kan juga sudah modern, sudah di tingkat 2, tingkat 3 itu kan. Bahkan yang tempat tawaf kan di atas sendiri. Di tempat tawaf juga begitu. Bahkan kan juga ada skuter itu ada. Iya, ada pakai motor. Pakai motor kan. Kalau dulu kan dipikul. Zaman saya tahun sudah lumayan sebenarnya. 90-an itu dipikul kan. Sekarang kan juga sudah pakai kendaraan itu kan sudah bagus itu kan. Bahkan kalau di Mina itu kan dulu kan hanya 1 lantai, sekarang kan sudah ada di atas lantai, ada 2, lantai 3 kan itu, sehingga lalu kemudian kepadatan itu bisa dikurangi. Bahkan untuk orang-orang tertentu kan bisa lewat paling bawah itu, di bawah tanah itu. Kosong. Saya kira itu saja. Perlu ada pembaruan tata kelola sesuai dengan tuntunan masyarakat. Matur nuwun sangat Prof Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.